Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar satu tema yang telah digumulkan tentunya, yang sudah didoakan oleh pengurus kita, yaitu tentang mempergunakan waktu. Ada banyak nats firman Tuhan yang bicara tentang waktu, salah satu seperti yang kita baca dari Mazmur 90 tadi. Tetapi kali ini agak lain ya kan. Kita akan belajar dari Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan itu juga adalah nats yang dipilihkan oleh pengurus kita ya. Wahyu 14 ayat 13. Jadi kita bicara tentang mempergunakan waktu, dan natsnya itu dari Wahyu ya. Nanti tentu kita akan juga membuka beberapa ayat dari kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kita untuk mendalami firman Tuhan ini. Wahyu 14 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. Ibu-ibu sudah dapat? Oke, kita baca ya bersama-sama. 2, 3, ya. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ayat ini seringkali kita dengarkan ketika ada orang yang meninggal ya, dan pendeta sering mengkhotbahkan ini. Dan kita pun barangkali pernah juga menyampaikan ini kepada keluarga yang ditinggal ya. Nah, kalau kita perhatikan dalam kitab Wahyu ini, kalau kita lihat di perikop yang diberikan lembaga Alkitab di sana, itu pemberitahuan tentang penghakiman. Nah, di sana mulai dari pasal 12 dijelaskan ada naga, lalu kemudian ada binatang, lalu ada orang yang menyembah binatang itu, bahkan nama binatang itu ada dalam diri mereka. Tapi juga ada kelompok yang percaya kepada anak domba itu, yaitu Sang Mesias itu. Dan akhirnya dikatakan di sana akan ada penghakiman bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, atau orang-orang yang mengikuti iblis itu dan tentu setan-setan. Tapi kemudian ada satu pengharapan bagi orang yang sudah meninggal, tapi meninggal dalam Tuhan, maka dikatakan mereka adalah orang yang berbahagia. Nah, ini saya kira ada beberapa ayat firman Tuhan yang membuat cara pandang kita berbeda tentang kematian dibandingkan dengan orang lain. Nah, salah satunya adalah ayat ini, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Nah, tentu kebahagiaan sesuatu yang kita cari ya kan ibu-ibu ya. Ya, betul ya. Kita semua mencari kebahagiaan. Salah satunya gimana menurut ini? Mati ya kan? Kan itu kan? Berarti mati lah gitu kan? Jadi, nah, kenapa kematian itu menjadi sesuatu yang membahagiakan? Karena kita mati di dalam Kristus. Berarti orang yang mati dalam Kristus, dia sudah memiliki jaminan hidup yang kekal. Kita tahu semua itu kan. Berarti dia akan bersama dengan Kristus di sorga. Lalu diikuti dengan bahwa apa yang merupakan jerih lelah mereka selama di dunia ini, itu tidak sia-sia. Jadi ada satu garis Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebelum seseorang mengenal Tuhan atau percaya kepada Kristus, maka semua perbuatannya itu enggak dihitung, nol. Tapi begitu dia percaya kepada Yesus, dia menerima anugerah keselamatan, maka mulai dari sini semua perbuatan baiknya, jerih lelahnya itu dihitung oleh Tuhan. Dan itu tentu ada bicara tentang waktu. Bagaimana kita melakukan yang baik itu ada di dalam waktu. Nah, di dalam pengertian waktu kita mengenal istilah ada namanya kronos. Kronos itu urutan-urutan waktu. Nah, dari sinilah muncul kata kronologi atau urutan-urutan peristiwa. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu adalah kronos gitu. Tapi di dalam kronos ini ada namanya kairos.
Jadi kalau kronos itu berulang, ya, ada urutan-urutan itu, penyebutannya sama, tapi di dalamnya ada namanya kairos, yang dia hanya datang satu kali dan setelah itu akan hilang dan tidak akan pernah diketemukan kembali. Nah, misalnya seperti hari ini tanggal berapa ya? 26 ya? 25 Juni tahun 2024. Kira-kira hari Selasa depan itu tanggal 25 Juni tahun 2024 atau tidak? Tidak. Berarti hari Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024 itu terjadi hanya satu kali dalam perjalanan sejarah dunia ini. Nah, ini supaya kita mengerti nanti bahwa waktu-waktu yang diberikan Tuhan bagi kita itu sebenarnya hanya datang satu kali. Termasuk dengan detik-detik di dalam hari ini, itu hanya satu kali dalam perjalanan sejarah. Walaupun nanti kita sebut ada detik-detik berikutnya, tapi itu sudah berbeda dari detik yang sudah kita lalui. Nah, itu maka di dalam mitologi Yunani ada dewa Kairos itu seorang laki-laki itu kepalanya botak. Tapi di depan itu ada jambulnya gitu ya. Hanya di depan aja itu bisa ada jambulnya. Nah, mereka membuat itu, apa maksudnya? Jadi kalau datang itu waktu Kairos itu, cepat tangkap dari depan. Kenapa? Karena begitu dia berlalu nggak bisa lagi dimanfaatkan. Maka dibuat botak dari belakang. Nggak bisa kita tangkap dari belakang, licin gitu kan. Jadi waktu dia datang segera tangkap, kira-kira begitu. Nah, itu di dalam mitologi Yunani dipahami begitu pentingnya waktu itu. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, tentu bicara tentang waktu bukan kali ini baru kita belajar, sudah pasti sudah sering kali. Tapi memang perlu kita disegarkan, diingatkan supaya kita semakin bijaksana di dalam menggunakan waktu itu. Jadi bisa juga kita tambahkan satu kata di dalam tema kita ini, bijak menggunakan waktu atau efektif menggunakan waktu, ya, bijak menggunakan waktu. Nah, yang pertama ibu yang dikasih Tuhan yang mau kita dalami dari tema ini, dasar mengapa kita harus bijak menggunakan waktu, atau dasar alasan mengapa saya dan ibu-ibu harus bijaksana, harus efektif di dalam menggunakan waktu. Nah, yang pertama, karena waktu itu adalah anugerah Allah yang berharga bagi kita semua. Seberapa banyak kita mengerti bahwa waktu itu sebenarnya adalah anugerah Allah yang indah, yang berharga bagi kita semua. Maka di sini kemudian menjadi masalah kalau ada orang melihat waktu itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, maka dia juga akan memperlakukannya dengan biasa, bahkan mungkin tidak berharga bagi dia. Tapi kalau dia memahami bahwa waktu itu adalah anugerah Allah, pemberian yang begitu besar dari Allah, maka dia akan menghargainya. Jadi waktu itu ibu yang dikasih Tuhan adalah anugerah Allah kepada semua orang. Dan luar biasanya, itulah satu-satunya anugerah Allah yang diberikan sama kepada semua manusia. Sama ya, betul ya? Kalau kekayaan kita harus akui memang kita berbeda. Betul ya? Kalau kecakapan, kepintaran kita harus akui kita memang berbeda. Tapi dalam pemberian waktu ini diberikan sama kepada saya, kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, kepada pengusaha, kepada gembel, semua sama. Nah, yang membuat berbeda apa? Bagaimana kemudian orang-orang ini menggunakan waktu itu. Itu sebenarnya yang membuat kita berbeda. Nah, ini memang secara umumnya dalam 1 Korintus 15 ayat 10 Rasul Paulus mengatakan demikian, firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi Rasul Paulus mengerti bahwa hidupnya itu adalah anugerah. Berarti kalau dia hidup itu di dalam kurun waktu, kan begitu ya ibu-ibu ya. Nah, anugerah Allah salah satunya adalah waktu.
dan itu harus kita hargai. Nah, jadi itu yang pertama Ibu-ibu. Jadi memahami bahwa waktu itu adalah anugerah Allah yang begitu berharga bagi kita. Nah, yang kedua, kenapa kita harus menggunakan waktu dengan bijak? Karena kita memiliki limitasi waktu hidup di dunia ini. Ya, ada ibu yang mau mencatat ya, biasa ulang ya. Kita memiliki keterbatasan waktu, limitasi, limit ya. Jadi kita semua ada di dunia ini, walaupun mungkin seperti Khairil Anwar mengatakan aku mau hidup 1000 tahun lagi, cukup panjang, tapi setelah 1001 hari mati juga kan, kira-kira gitu ya kan. Artinya apa? Saya dan ibu-ibu sekalipun doa-doa kita panjang supaya Tuhan kasih Tuhan kita umur panjang, tetap akan mati. Maka ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita terbatas, suatu saat nanti kita pasti akan meninggal dunia. Itu tadi dalam ayat 13 itu diingatkan. Dalam bacaan kita tadi dari Mazmur 90 itu diingatkan. Masa hidup kami berapa? 70 tahun. Lalu apa katanya lagi? Dan jika kami kuat berapa? 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kayaknya kita ini semua sudah di atas 50 ya, bahkan sudah ada yang 70. Saya kira sudah makin kita rasakan apa yang dikatakan firman Tuhan ini ya. Yang 50 tahun saja sudah mulai susah bergerak gitu kan. Nah, ini yang sering membuat orang sakit tiba-tiba. Kenapa? Semangatnya masih semangat muda, tapi fisiknya tidak mendukung. Maka dia pikir dia masih kuat, dia angkat beban, tiba-tiba kram. Ini terus sampai dibawa ke dokter. Nah, itu kan bisa terjadi itu. Nah, tapi ibu-ibu sekali lagi firman Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa kita memiliki limitasi waktu di dunia ini. Bahkan kita yang sehat barangkali tidak ada di antara kita bisa katakan aku masih hidup besok. Ada di antara kita bisa berani mengatakan itu. Karena ternyata orang yang bukan penyakit yang membuat orang mati kan begitu kan gitu. Ada orang yang masih sehat tiba-tiba meninggal. Lalu kemudian diingatkan lagi oleh Yakobus bahwa hidup kita ini hanya sekejap saja. Bagaikan apa? Bagaikan uap. Tahu ibu uap? Sebentar, hitungan detik langsung hilang. Nah, kita menurut kitanya kita panjang umur kita di dunia ini. Nah, ibu-ibu coba ya. Kalaulah ada anggota persekutuan kita yang sekarang di Jakarta umurnya sudah 100 tahun ya. Ibu itu ada di Jakarta sekarang, bulan 3 yang lalu umurnya 100 tahun. Ya. Tapi apapun ceritanya, bandingkan 100 tahun dengan selama-lamanya. Ini singkat sekali. Singkat sekali. Jadi mari kita pahami nih ibu-ibu yang dikasih Tuhan bahwa kita sangat terbatas di dunia ini supaya kita nanti menghargai detik-detik dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kenapa kita harus menggunakan waktu dengan bijak? Ini agak panjang temanya soalnya. Sebenarnya ini bagusnya 2 kali pertemuan kian ya. Nah, ini memang ayatnya cuma 1 ayat, cuma topiknya besar ini ya. Yang ketiga, karena kekekalan kita ditentukan oleh bijak tidaknya kita menggunakan waktu selama kita masih ada di dunia ini. Tadi dalam Wahyu 14 ayat 13 itu sudah bicara tentang akhir dari segalanya. Bagaimana orang nanti di sorga atau tidak, di sorga dia bagaimana, itu ditentukan bagaimana dia menjalani hidupnya di dunia ini. Maka kekekalan saya dan ibu-ibu yang dikasih Tuhan ditentukan dari bagaimana kita menggunakan waktu di dalam masa hidup kita ini. Maka di sana kita lihat apakah waktu hidup kita ini pertama sudah jelas bahwa kita sudah menerima Yesus. Ya, jangan kita bicara sorga padahal tidak mau terima Tuhan Yesus. Nggak ada jalan lain loh ibu-ibu untuk bisa masuk ke sorga itu. Nggak ada. Jadi jangan terjebak dengan apa yang diajarkan oleh banyak orang. Lihatlah di Alkitab mengatakan harus menerima Yesus. Satu-satunya penyebab seseorang berubah statusnya adalah kalau dia menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Bukan kalau dia dibaptis, bukan ibu-ibu, bukan.
Bukan kalau dia malua, bukan karena dia orang Kristen, bukan. Satu-satunya cara membuat seseorang berubah statusnya dari manusia berdosa menjadi anak Allah hanya kalau Yesus tinggal di hati. Itu maka pastikan kita semua ibu-ibu yang dikasih Tuhan sudah menerima Yesus. Ya, harus menerima Yesus. Nanti kalau ada yang ragu-ragu tanya pengurus ya, supaya dibimbing ya kan. Lalu kemudian bagaimana kita mengisi waktu kita di dunia ini? Bagaimana kita di dalam hidup kita ini berjuang untuk meninggalkan dosa-dosa, berjuang untuk mematikan kedagingan kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau semakin jujur merenungkan diri, maka kita akan katakan seperti lagu kita Bukende itu. Aut soasi roham, aut sogodang basam tudia. Ibu-ibu tahu nggak betapa jahatnya kita ini? Ibu-ibu tahu nggak betapa sombongnya kita? Ibu-ibu nggak tahu nggak betapa gampangnya kita marah kepada orang lain? Kalau kita jujur, ya betul. Aut sawasiroham, aut sogodang basam tu dia. Kalau bukan oleh karena anugerah Tuhan, ibu-ibu, nggak ada di antara kita bisa selamat. Nggak ada di antara kita berkenan dipakai Tuhan. Saya dari beberapa waktu yang lalu mengingat besarnya tema ini, berdoa, Tuhan, aku sebenarnya nggak layak menyampaikan firman-Mu. Iya, nggak layak saya menyampaikan. Aku tahu bagaimana diriku yang penuh dengan kelemahan, termasuk dengan menggunakan waktu. Tapi ini diberikan Tuhan untuk disampaikan. Sebenarnya harusnya tema saya bukan ini hari ini. Tapi begitulah cara Tuhan, ya kan gitu ya. Dan saya sudah sampaikan pengurus, bukan ini menurut yang saya terima pertama, tapi begitulah cara Tuhan. Nah maka mari kita sadari ibu-ibu kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita berjuanglah melepaskan diri dari kelemahan-kelemahan kita. Kalau situasi di rumah kita misalnya kacau balau, itu adalah cara Tuhan untuk menguji kesabaran kita. Maka jangan langsung datang ke rumah langsung berkacak pinggang begini, merepet 1,5 hari gitu kan. Gak ada artinya ibu-ibu. Itu adalah latihan bagi kita untuk mengetes kesabaran kita. Bagaimana kita masih bisa lembut berbicara kepada anak-anak kita. Kalau semua serba beres lalu kita lembut-lembut bicara, siapapun bisa ibu-ibu dikasih Tuhan. Dalam kondisi sulit seperti ini bagaimana tetap kita maju di dalam Tuhan. Dalam kondisi ibu-ibu sudah menua, seperti yang kita bilang tadi, bergerak pun susah, tapi tetap berjuang untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tetap berjuang melayani. Jadi di sini kita lihat ibu-ibu dikasih Tuhan, berjuanglah untuk mengisi waktu-waktu hidup kita untuk pengudusan kita dan kemudian memproduksi buah roh itu dalam diri kita, buah-buah rohani. Jadi jangan ada di antara kita semakin Tuhan kasih waktu semakin gak beres hidupnya. Tidak, harus ada progresnya. Jadi kalau saya buat grafiknya itu ada kadang-kadang orang memang bagus kehidupannya gitu menentang. Tapi paling kita tidak adalah sedikit gini ya kan. Ada kemajuannya walaupun barangkali agak landai gitu kan. Kalau nggak bisa langsung melesat seperti ini. Ya. Harus ada. Maka ibu-ibu dikasih Tuhan sekali lagi, isilah hidup dengan perbaikan-perbaikan diri kita secara rohani. Lalu kemudian ya isilah hidup kita dengan melibatkan diri dalam pelayanan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ini bukan bahasa YPDPA. Kalau kita didorong semua untuk mengambil bagian dalam pelayanan, itu bukan bahasa YPDPA, itu bahasa Alkitab. Semua kita dipanggil Tuhan menjadi pelayan. Oke, kita menjadi anak Tuhan. Oke, itu sesuatu yang menyenangkan. Tapi jangan lupa sebagai anak harus juga bekerja. Maka setiap kita harus mengambil bagian dalam pelayanan. Kenapa? Ada nanti berhubungan dengan kekekalan itu, ada memang dasar penilaiannya dari pelayanan kita. Jadi ibu-ibu dikasih Tuhan, kalau ibu-ibu tidak terlibat dalam pelayanan, sebenarnya kita ini orang yang timpang secara rohani. Orang-orang yang cacat kita ini secara rohani. Nah, oke, jadi mungkin sekarang mulai berpikir aku sudah tua, sudah sulit. Nah sekarang pikirkan apa yang bisa dilakukan ibu-ibu. Alkitab mengatakan dalam Mazmur 92 15-16, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya.
Berarti dalam masa tua pun masih bisa melayani. Apa yang bisa dikerjakan? Berdoa itu bagian dari pelayanan kayak ibu-ibu ya. Pelayanan. Doakanlah ibu-ibu. Cobalah mulai lihat keluarga kita. Kami di tengah-tengah keluarga kami ya. Setiap kali ibadah pagi kami doakan semua anggota keluarga kami. Kenapa? Kadang-kadang kita lihat juga mengerikan kali kehidupan ini. Kalau tidak ada Tuhan, coba yang satu keluarga pun ribut. Jadi barangkali itulah maksud Tuhan, maka kita ada di tengah-tengah keluarga itu. Paling tidak kita menjadi tim doa yang kemudian membuka jalan bagi semua anggota keluarga kita untuk datang kepada Tuhan. Itu satu bidang pelayanan yang paling ringan sebenarnya, tapi yang paling sering diabaikan oleh banyak orang. Ada nggak bayaran kalau kita berdoa? Butuh nggak lampu terang kalau waktu kita berdoa? Nggak, kalau baca Alkitab kan nggak ada lampu, bisa kita bilang ada acara. Pakai HP, sekarang udah pakai HP kan. Kalau mau baca kan harus pakai kacamata juga kan. Kalau berdoa butuh kacamata. Ya. Pernah tahu ceritanya kan di gereja ya kan. Nanti hal amang sama mari istilah deh. Dang boy amang tinggal kacamata katanya. Setelah lama-lama kalau begitu amang lah nanti doa syafaat ya. Yang kayak mana nyamang itu dibilang tinggal kacamata katanya. Nah, dia mau berdoa pun pakai kacamata, berarti doanya doa apa? Berarti doa tidak lahir dari hati yang paling dalam. Oke ibu ya, jadi sekarang kita pikirkan isi hidup kita dengan hal-hal yang bermakna, isi dengan yang bernilai kekal. Yang keempat, kenapa kita harus menggunakan waktu dengan bijak? Karena hari-hari ini adalah jahat. Nanti ada kayaknya lagu kita itu ya. Soalnya semalam waktu latihan saya dengar sayup-sayup ya. Dalam Efesus 5 ayat 16 sampai 17 dikatakan ya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, pergunakanlah waktu. Waktu itu adalah kairos. Pergunakan itu. Nah, itu bagaimana kita memanfaatkan event-event yang penting itu. Itu dalam bahasa yang dipakai untuk pergunakan itu adalah redeem, tebus, exagorazo. Menebus itu, maka ada lagu itu, selamatkanlah waktu. Gimana menyelamatkan waktu? Tapi mau dikatakan bahwa tebuslah, belilah, pakailah waktumu dengan efektif, bagaikan kamu memiliki satu barang. Ya, tebuslah, belilah. Itu maka saya kira orang barat mengerti itu ya. Mereka katakan time is money. Begitu berharganya waktu itu. Dihargai senilai dengan uang. Nah, kalau kita lihat dalam konteks Efesus ini, Bible yang dikasih Tuhan. Ya, ini Rasul Paulus menulis kitab Efesus ini sekitar tahun 62 Masehi. Lalu Kaisar Nero pada saat itu ya naik tahta pada tanggal 13 Oktober tahun 54. Berarti pada kemudian Nero berkuasa sampai tahun 68. Berarti ketika Paulus menulis surat ini itu dalam kondisi siapa yang memerintah? Kaisar Nero. Kaisar Nero itu adalah kaisar yang sangat jahat. Maka dia katakan dalam kondisi itu pun tidak ada alasan bagimu untuk tidak menggunakan waktu. Kenapa? Banyak sekali kita cari pembelaan diri kan. Lalu kita mulai bicara tentang kelemahan kita. Aku lagi sakit, aku lagi begini, lagi bergumul sehingga ini. Atau lagi kondisi di luar tidak elok. Lalu kita cari pembenaran untuk tidak melakukan sesuatu dalam kurun waktu ini. Enggak ibu-ibu, mari kita pergunakan dengan sungguh-sungguh. Nah, terakhir masih bagi poin pertama ya. Nah, terakhir poin pertama. Kenapa kita harus menggunakan waktu dengan bijak? Karena kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan penggunaan waktu kita selama kita ada di dunia ini. Suatu saat nanti kita dihadapkan kepada pengadilan Kristus. Lalu kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita dalam kurun waktu-waktu ini.
Kalau dalam 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat, bernilai atau sia-sia. Jadi banyak juga orang hebat bekerja tapi nol nilainya. Ya. Ini perlu nanti kita perlu menyeleksi apa yang kita kerjakan ini, lalu nilai apa yang kita dapatkan. Ya. Jadi ada 5 alasan di sini Ibu yang dikasih Tuhan kenapa kita harus bijak menggunakan waktu. Lalu yang kedua, nah bagaimana kita mempergunakan waktu dengan bijak? Caranya ya, cara mempergunakan waktu dengan bijak. Nah yang pertama, buatlah perencanaan penggunaan waktu setiap hari. Ibu-ibu kira-kira kalau bangun pagi atau semalam sebelum tidur sudah ada nggak terpikirkan untuk apa yang dilakukan esok hari? Ada, terutama kalau hari Sabtu, ya kan? Besok pesta Mahabehala Eda jam 3 mau tuh salon, kira-kira gitu ya kan? Ke salon yang dipikirin. Nah maksudnya memang penting kita buat itu. Besok hari apa? Hari Minggu. Oke, hari Minggu. Ini ke gereja jam berapa? Lalu persiapan segala macam. Pulang gereja kemana? Segala macam. Lalu istirahat berapa saat, berapa lama. Jadi perlu membuat perencanaan waktu ibu-ibu. Ya, jadi buatlah perencanaan penggunaan waktu setiap hari. Nah, berapa jam bekerja dan berapa jam beristirahat. Kita yang masih aktif bekerja itu adalah ibadah. Jangan main-main dengan pekerjaan. Tunjukkan kita di sana sebagai pekerja Kristus yang memang kita sedang memuliakan Kristus. Maka jangan bermain-main. Lalu berapa lama beristirahat? Jangan kita pikir kalau kita anak Tuhan hanya bekerja lalu gak ada istirahat. Tidak begitu. Jangan lupa Tuhan sudah membuat prinsip itu mulai dari penciptaan. Kan? Berapa hari bekerja? 6 hari. Berapa hari istirahat? 1 hari. Berarti Tuhan sudah memikirkan bahwa kita butuh istirahat. Jangan dirubah ibu-ibu. Sekarang ada namanya workaholic, gila kerja. Kerja lembur, kerja lembur. Itu bagaikan pohon ibu-ibu, kalau dipaksa berbuah cepat mati. Tahu gini? Ada pohon itu ya. Memang kalau dipupuk dia itu distimulasi bisa berbuah, tapi rupanya itu usianya untuk produktif nanti makin dipercepat, habis gitu. Oke. Berapa jam membaca Alkitab dan berdoa? Ibu-ibu pernah sudah merencanakan pembacaan Alkitabnya? Berapa jam satu hari? Sudah merencanakan? Oh bukan, sudah melakukan, ya kan? Sudah melakukan. Nah sekarang ada ibadah ya, kalau malas membaca bisa dengar, ya. Dengar bisa. Jadi tapi buat programnya berapa lama? Ya jangan sampai lalu. Ya kan? Ini kita ini sambil-sambilan lah, itu ciri orang Batak itu ya. Enggak, berikan konsentrasi membaca Alkitab berapa lama, lalu berapa jam melayani. Ibu kalau kita melayani ukur waktunya. Jangan kebablasan. Ya. Kalau misalnya PA, nah itu kan sebenarnya sudah diatur itu ya. PA itu misalnya paling lama 1,5 jam untuk pendalaman, 1,5 jam berdoa. Kumpul doa dan berdoa, berarti 2 jam sudah harus pulang, ya kan? Kenapa? Nanti menjadi masalah juga kalau kemudian kelamaan pulang, bisa jadi sandungan bagi keluarga, bagi suami. Jadi perlu ya pengaturan itu ya. Berapa jam mengurus rumah tangga, berapa jam mengurus bunga, ya kan? Ya jangan pula tanam bunga nggak pernah disiram, ya kan? Perlulah juga, ya kan? Ya, tapi jangan tiap hari asal apa bunga. Enggak juga. Jadi ada perencanaan itu. Nah, berapa jam bercengkrama bersama dengan anggota keluarga? Berapa kali dalam 1 tahun nonton? Pernah nggak dibilang sama anak-anaknya, ayo nonton gitu? Atau keseringan nonton? Ya, itu perlu perencanaannya. Berapa kali dalam 1 tahun misalnya makan di kafe bersama anak-anak gitu, bersama keluarga? Jangan pula tiap hari. Iya kan? Iya. Berapa kali makan di luar? Ya.
Kami sering makan di luar, di teras, Inang tahu, ya kan di luar rumah itu. Nah, jadi perlu ya bercakap-cakap, bercanda, bermain. Nah, kita waktu COVID dipaksa bermain dengan anggota keluarga, ya kan. Ya, nonton ya sekali lagi ya bisa ya. Lalu berapa lama nonton televisi, menggunakan sosial media, main game. Ibu main game? Salah nggak main game ya? Salah nggak ya? Nggak. Tapi jangan terus-terus main game ya kan? Jadi ini di sini pengaturan dan segalanya kan? Jadi ada namanya me time ya, jadi ini me time. Nah, apakah boleh diganggu dalam me time? Ya lihatlah kondisinya, jangan paku mati ya kan? Jadi oke ya, buat perencanaan. Lalu dalam membuat perencanaan ini susunlah prioritas dalam penggunaan waktu. Apa yang paling utama yang akan dilakukan pada jam tertentu? Nah, misalnya kalau hari Selasa jam 10, jam 2 sampai jam 12, apa yang paling utama dikerjakan? Nah, itu contohnya kira-kira gitu kan. Ya, jadi sudah kita buat itu, kita buat ya kan. Atau misalnya pagi-pagi jam 5 sampai jam 6, apa yang paling utama? Misalnya saat teduh, baca Alkitab. Jadi buat seperti itu pengaturannya. Nah, sehingga nanti kita bisa efektif di dalam menggunakan waktu. Nah, jadi identifikasi tujuan atau kegiatan utama yang akan kita kerjakan setiap saat. Apa yang paling utama? Kalau yang utama itu sudah pasti mendesak. Tapi yang mendesak itu belum tentu yang utama. Yang ketiga, hindari prokrastinasi. Tahu ibu-ibu prokrastinasi? Menunda-nunda. Inilah kelemahan kita orang Batak. Akhirnya tuh dia bulat tuh katanya kan. Pernah dengar ibu istilah itu kan? Akhirnya tuh dia bulat tuh katanya kan. Nah, ini seringkali menunda-nunda pekerjaan itu. Jadi lakukan tugas yang segera harus dilakukan. Jangan tunggu sampai esok apa yang bisa dikerjakan hari ini. Apa bahasa Inggrisnya? Nah, ada tomorrow-tomorrow-nya lah ya kan. What you can do today. Iya kan? Jadi ini. Tapi ini serius ibu-ibu. Disinilah banyak kelemahan kita, menunda-nunda waktu, terutama bagi kita yang tidak ada pekerjaan yang tetap. Itu maka orang yang menganggur tidak bisa dipercaya katanya kan. Jadi ada orang mengatakan, berilah tugas kepada orang yang sibuk, jangan beri tugas kepada orang yang menganggur. Kenapa? Orang yang sibuk itu kalau dia diberi tugas lalu dia terima, dia sudah pasti akan jadwalkan, masukkan dalam time schedule-nya. Tapi kalau orang yang menganggur, ntar lagi, tar. Akhirnya nggak dikerjain. Ya, kita pernah barangkali semua mahasiswa atau sekolah ya. Itulah penyakit kita kan dulu kan. Nah, jadi kita hanya belajar waktu mau ujian. Padahal mulai dari 1 semester loh. Makanya kayaknya nggak bisa diganggu. Kenapa? Kenapa belajar? Besok ujian. Kalau kami dulu diajari 1 minggu sebelum ujian, nggak usah belajar lagi. Ya, buatlah agak santai-santai. Walaupun ada itu hal seperti mengulang-mengulang. Jangan pakai SKS katanya kan. Sistem kebut semalam. Tapi itu yang sedang terjadi sekarang. Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Nah, jangan menunda-nunda, jangan santai-santai dengan waktu. Ibu-ibu ingat enggak bagaimana awal mulanya Daud itu jatuh ke dalam dosa perzinahan? Tahu? Itu di dalam 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan buat kita, demikian firman Tuhan berkata. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Ammon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Jadi ada musim perang waktu itu. Lalu Daud menyuruh Yoab dan semua pasukannya berperang. Dia tinggal di Yerusalem. Ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tidur, gitu kira-kira,
Lalu kemudian bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Kenapa dia berjalan-jalan? Karena santai-santai, kan gitu kan? Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita banyak jatuh di dalam dosa karena tidak menggunakan waktu dengan tepat, dan disitulah iblis memakai kesempatan itu untuk membawa kita jatuh ke dalam dosa. Maka jangan menunda, jangan santai-santai dalam penggunaan waktu. Hati-hati kita di sini, ya. Banyak hal yang akan ditawarkan iblis bagi kita kalau kita bersantai-santai dalam penggunaan waktu. Tapi kalau kita sibuk menyibukkan diri dengan pekerjaan-pekerjaan yang bernilai itu, pasti iblis tidak ada kesempatan untuk mengganggu kita. Bahkan ketika dia pun menawarkan sesuatu, kita langsung bisa cut. Bisa ibu ya? Oke, itu yang ketiga. Yang jadi hindari ya menunda waktu. Ini waktu kita terbatas ya kan, nggak boleh ditunda ini. Itu ada pernah dulu dongeng, ini dongeng ya. Suatu kali diadakanlah seminar sehari di neraka. Tahu di neraka itu pesertanya siapa? Iblis dan setan-setan. Lalu mereka bicara tentang, setelah dibuka oleh ketuanya, jadi materi utama kita hari ini materi tunggal. Bagaimana caranya kita menghalangi orang percaya kepada Yesus? Bahas, semua kasih usul. Ada yang bilang, oke, kita katakan Yesus itu nggak benar Tuhan. Lalu ditanggapi yang lain, nggak mungkin karena mereka sudah ada Alkitab yang mengatakan Yesus Tuhan. Oke, kita katakan Yesus itu nggak benar bangkit, nggak mungkin. Terus berdebat, terus sampai satu hari udah menjelang petang, nggak dapat solusinya. Lalu terakhir muncullah setan kecil. Gini Pak Ketua, coba kita pikirkan dulu bagaimana kalau kita suntik ke dalam pikiran mereka. Gak usah sekarang, besok kan masih ada. Jadi waktu misalnya dihotbahkan pendeta, percayalah kepada Yesus, kita bilang, ngapain buru-buru, besok kan masih ada waktu. Kita harus melayani, kita bilang dalam hatinya, ngapain kita sekarang, besok, minggu depan masih ada. Ke gereja hari minggu depan masih ada. Akhirnya usul setan itu diterima menjadi keputusan rapat. Kita akan melakukan penyesatan kepada manusia supaya tidak percaya kepada Kristus dengan menunda-nunda. Bentar, gitu kan? Itulah bahasanya. Bentar, tunggu besok, sebentar lagi, nantilah itu. Jadi dulu di tebing pernah kita buat tema itu, nantilah itu. Jadi mau percaya, nantilah itu. Mau melayani, nantilah itu. Jadi hati-hati ibu-ibu kalau menunda-nunda, jangan-jangan masih berlaku kisah itu ya kan, hasil dari seminar sehari dari setan-setan itu untuk menunda-nunda. Yang keempat ya, hindari penggunaan waktu yang sia-sia. Tentukan batas waktu yang akan kita gunakan untuk setiap aktivitas yang kita lakukan. Jadi termasuk dalam pelayanan tadi, termasuk dengan menonton. Bukan salah menonton ibu-ibu, tontonlah tontonan yang berkualitas, tapi batasi. Kalau memang suka sinetron, tontonlah satu sinetron. Jangan semua sinetron ditonton. Sehingga nanti waktu pelayanan, jam berapa? Kita mau kunjungan sosial Nang. Oh iya, jam berapa? Kita kunjungan jam 5 sampai jam. Aduh, nggak bisa Nang. Kenapa? Adalah rupanya nonton sinetron. Atau kita kunjungan jam 1 ya sampai jam 3. Oke. Tapi begitu jam lewat sedikit sudah pulang kita. Rupanya sudah nanti tontonannya. Pas pula TV-nya nggak bisa siaran ulang itu ya kan. Sekarang ada juga yang bisa kita putar ya. Jadi hindari yang sia-sia. Nah, belajar mengatakan tidak kepada ajakan yang tidak bernilai. Ibu-ibu bukan salah mengatakan tidak. Ya, jadi jangan juga setiap diajak orang kita iya. Enggak. Pikirkan apakah itu memang bermanfaat atau tidak, bernilai atau tidak, berguna atau tidak. Jadi kalau itu tidak membangun,
Maaf ya Eda. Ya. Jadi jangan kita pikir kalau kata tidak itu dari setan, tidak Ibu. Kata iya pun bisa dari setan kalau itu kita lakukan untuk yang jahat. Terima saya. Kata tidak itu juga bisa bernilai kalau itu dikatakan untuk menolak yang jahat. Tapi Ibu latar belakang lagu Saitio matangaku saito gua. Refnya apa? Dangolo au mardalan sasada. Kenapa? Itu bilang aku nggak mau. Siapa yang bilang itu? Musa bilang aku nggak mau berjalan kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Tahu itu kisahnya ya kan? Jadi Musa itu mengatakan, waktu Tuhan suruh, udah kau bawa bangsa ini. Nanti ku suruh malaikat ini. Musa bilang, enggak, kalau Tuhan tidak berjalan dengan kami, kami tidak mau jalan. Jadi kalau Tuhan waktu itu misalnya Musa katakan, oh iyalah ya Tuhan, ya kan Tuhan suruh ya, kami jalan. Justru Musa salah di situ. Jadi mengatakan kata tidak itu bukan salah. Tapi jangan pula nanti kalau sudah tahu kita itu sangat penting, mendesak dan bermanfaat, lalu kita, oh tidak. Enggak juga ya, selektiflah di situ ya. Terakhir, bagaimana kita menggunakan waktu dengan bijak? Nah, adakan evaluasi terhadap penggunaan waktu secara berkala dan cari cara untuk menggunakan waktu yang lebih arif atau bijaksana lagi. Jadi bagus sekali ibu-ibu, sebelum kita tidur, duduk sebentar merenungkan sepanjang satu hari ini. Apa yang kita lakukan di dalam mengisi waktu sepanjang hari ini? Berapa banyak yang sia-sia? Berapa banyak yang tidak bernilai? Lalu kemudian evaluasi untuk diperbaiki esok hari. Gak usah menyesali ini, gak bisa lagi. Mau dinangisi pun yang lalu ini gak ada artinya lagi. Tapi belajarlah dari situ. Oh ya, saya salah di sini. Lalu kemudian adakan perbaikan. Ya, jadi itu penting evaluasi. Bagian terakhir, ini yang ketiga, ini terakhir. Nah, jadi yang pertama tadi dasar mengapa kita harus bijak menggunakan waktu. Yang kedua, bagaimana caranya kita bijak menggunakan waktu. Yang ketiga, upah bagi orang yang mempergunakan waktu dengan bijak. Mereka akan mendapat upah atau mahkota sesuai dengan apa yang dijanjikan atau sesuai dengan apa yang dilakukan dalam mengisi waktu sepanjang hidup mereka. Nah, dalam bacaan kita tadi dikatakan ya, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Nah, ini kata-kata ini. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan itu nanti menjadi dasar penghitungan upah atau penentuan untuk upah atau mahkota. Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik. Jadi pertama tadi dia sudah mati dalam Tuhan, sudah jelas statusnya. Maka perbuatannya mengikut kepadanya dan itu menjadi dasar perhitungan untuk penentuan upah atau mahkotanya. Jadi bukan perbuatannya yang membuat dia menjadi anak Tuhan, bukan ya. Jadi dia sudah jelas statusnya sebagai anak Tuhan, maka upah, bonus atau kalau bahasa profesi itu promosi diberikan bagi orang yang sudah jelas statusnya sebagai pegawai di satu instansi. Jadi setelah dia jelas statusnya sebagai anak Tuhan, maka ada dasar perhitungan upah bagi dia. Nah, jadi ibu pun dikasih Tuhan. Orang-orang yang sudah di dalam Kristus, dia di dalam kehidupannya, ketika dia menggunakan waktu dengan bijak, maka Tuhan menilai semua perbuatan-perbuatannya itu. Bahkan tetesan air matanya yang menangisi jiwa-jiwa, itu akan diperhitungkan Tuhan. Jadi ibu-ibu, jangan lebih kencang nangis kita gara-gara pergumulan yang menerpa kita karena kesulitan ekonomi, sakit penyakit, daripada menangisi jiwa-jiwa yang sedang menuju neraka. Itu penting bagi kita. Jadi di dalam doa itu, saya kira kita perlu mengevaluasi doa-doa kita ya. Kita lebih suka doa Yabes atau doa Bapa Kami? Doa Yabes bilang apa? Lapangkan. Wah, ini duniawi benar itu. Harta. Doa Bapa Kami bilang apa?
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kalau Yabes tadi, ku, kan gitu ya kan? Bisa bedakan ibu ya? Ku, kata Yabes. Yesus mengatakan, mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi mungkin dalam versi yang berbeda, kebanyakan doa kita sebenarnya doa Yabes. Ya, jadi ibu-ibu, tadi saya katakan berdoa itu pun bidang pelayanan yang perlu kita kerjakan. Tapi kita evaluasi doa kita, termasuk dengan doa Ibu Maria yang setiap hari Senin coba dievaluasi. Doa itu memang saya nggak tahu topik-topik doanya kan. Apakah itu memang benar-benar sebenarnya seperti doa Yabes atau seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yang akhirnya membawa kemajuan kepada kerajaan Allah. Kehendak Tuhan diwujud nyatakan. Jadi ibu dikasih Tuhan, orang yang mempergunakan waktu dengan bijak, tentu mengisinya dengan bidang-bidang tadi, maka dia akan diberi upah oleh Tuhan. Nah, kiranya Tuhan menolong kita ibu-ibu yang dikasih Tuhan, semua kita. Dan saya kira kita perlu saling mendoakan supaya Tuhan menolong kita di dalam mempergunakan waktu yang singkat, waktu-waktu yang jahat, kita bisa bijak menjalaninya sehingga Tuhan dipermuliakan dan kita pun dibangun di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, amin. Mari kita